wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi umur panjang, sehat dan kenikmatan, sehingga alhamdulillah kita bisa kumpul dalam acara seminar desiminasi CGP dari salah satu rekan kita, guru TK Islam Fatimah Az-Zahra yang sedang menempuh pendidikan, yaitu Ibunda Fitriani SPD. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar ya Ibu. Tak lupa pula kami sampaikan dan curahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yayasan selaku peserta ya Bu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua POMG dan para pengurus serta Dewan Guru. Baiklah Bu, saya kembali ya. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan TK Islam Fatimah Az-Zahra, yang terhormat Ibu Ketua POMG TK Islam Fatimah Az-Zahra, yang kami hormati para pengurus Komite TK Islam Fatimah Az-Zahra, serta Dewan Guru yang kami cintai. Di pagi hari ini menjelang siang, perkenankan kami akan menyampaikan yaitu seminar CGP dalam desiminasi budaya positif di TK Islam Fatimah Az-Zahra, di mana tugas ini dibebankan kepada Bunda Fitri dalam kegiatannya sebagai CGP di TK Fatimah Az-Zahra untuk diterapkan bersama-sama dengan seluruh Dewan Guru. Karena budaya positif ini sangat bagus untuk kita terapkan ya Bu ya, baik untuk kehidupan kita sehari-hari di rumah maupun di lembaga pendidikan kita yang kita cintai ini. Dan sebelumnya juga ya, budaya ini sebelumnya kita sudah sering praktekkan Bu. Selama ini TK Fatimah Az-Zahra itu mungkin sebelum juga ada kurikulum 2013, hal-hal seperti ini kita sudah terapkan sebenarnya. Cuma sekarang ini yang kita seminarkan, mungkin sebelum juga ada kurikulum 2013, hal-hal seperti ini kita sudah terapkan sebenarnya. Cuma sekarang ini yang kita seminarkan itu lebih kepada ada data, ada bukti-bukti, ada gambar-gambar, dan kita bisa laksanakan setiap harinya secara terus-menerus. Karena apa? Ini sangat bagus, sangat positif untuk anak-anak kita ke depannya ya Bu ya. Dan di Fatimah Az-Zahra sendiri kita sudah melaksanakan, kemarin Bu Fitri sudah mencoba di kelas ya Bunda ya. Sangat-sangat bagus Bu. Anak-anak itu luar biasa, sangat antusias di saat diperagakan di kelas. Saya melihat sendiri, subhanallah, kalaupun seandainya tiap kelas bisa menerapkan hal seperti ini, insya Allah anak-anak kita tidak akan ada yang mengatakan malas sekolah, bosan sekolah, capek. Pasti anak-anak itu tidak akan ada hal-hal seperti itu yang keluar dari mulutnya. Pasti pengennya aja sekolah lah. Karena apa? Sangat-sangat bagus Bu. Yang saya lihat kemarin itu anak itu pada semangat. Yang kedua, kepercayaan diri anak itu langsung nampak Bu. Yang tadinya diam-diam, alhamdulillah ikut dengan kegiatan kemarin Bunda Fitri di kelas itu. Anak-anak yang tadinya diam langsung ikutan Bu. Yang biasanya diam, malah saja begitu dipanggil sama Bu Guru, Bunda Fitri, anak itu apa ya Bu ya, sangat-sangat antusias. Dan memang Bu, kalau seandainya saya berharap ke depannya semua kelas bisa menerapkan hal ini. Mungkin kita akan bekerja sama kembali karena alhamdulillah Bunda kita ada yang sekarang sementara menempuh pendidikan. Mohon doanya Bun, mudah-mudahan beliau selalu sehat,
selalu semangat karena tugas-tugas beliau luar biasa berat kalau saya lihat. Tapi karena dia menjalaninya dengan enjoy, kadang sampai tidur pun larut malam beliau ini tidak pernah ngeluh. Walaupun dia tugasnya numpuk, tapi alhamdulillah dapat surat cinta lagi Bu, Boleh tetap semangat. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi, motivasi terutama kepada saya sendiri ya Bu ya. Saya di sini sebagai dipercayakan oleh yayasan untuk membantu mendampingi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dalam memajukan atau dalam membudayakan, yaitu diseminasi budaya positif kepada anak-anak kita. Mulai anak datang sampai pulang, mudah-mudahan kita bisa terapkan. Karena saya rasa ini tidak tidak terlalu menyita waktu. Hanya saja kita mungkin butuh persiapan gambar-gambar. Ya Bu ya, Bu Guru, kira-kira bisa ya Bu ya? Alhamdulillah kelompok B2 sudah bisa. Saya mohon untuk aksi selanjutnya di B1 atau di kelompok A. Mungkin saya nggak panjang lebar Bu, cuma itu nanti untuk membahas materinya itu kami akan serahkan ke Bunda Fitri. Karena kami di sini Padang Bu dipikir masih di sana karena saya masih ada kerjaan. Di sana juga masih ada tugas tadi. Jadi mungkin untuk lebih dibahas sedetail mungkin, insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Fitri. Ya Bunda Fitri ya, mohon maaf saya mungkin singkat Bu dan tidak terlalu lama karena saya harus balik ke tempat rapat, ditunggu. Saya silakan saja dilanjutkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini sama Bunda Fitri bisa menjadi bekal kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Karena di luar sana banyak yang ingin menjadi guru. Ternyata jadi guru itu tidak semudah apa yang orang lihat. Tergantung kepada niat kita. Kalau kita niatnya memang saya mau terjun jadi guru, insya Allah jangan pernah lihat materi, tapi lihatlah pahala, ilmu. Insya Allah di mana-mana akan berguna dan materi akan menyusul. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Yayasan TK Islam Fatimah Az-Zahra yang alhamdulillahnya hari ini bisa menyempatkan waktu, bisa hadir bersama-sama kami semua untuk mensupport kami semua para Dewan Guru di TK Islam Fatimah Az-Zahra. Bunda, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah juga yang telah menyediakan waktunya, memberikan saya pribadi untuk belajar dan juga teman-teman sehingga acara pada pagi menjelang siang ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite beserta pengurus, terima kasih banyak Bunda-bunda untuk waktunya, meluangkan waktunya untuk hari ini sebagai support untuk TK Islam Fatimah Az-Zahra. Juga tidak ketinggalan rekan-rekan Dewan Guru, Ibu Guru tercinta TK Islam Fatimah Az-Zahra yang kami banggakan. Baik, acara hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Next, maaf, ini pointernya OTG-nya entah kemana, jadi harus pakai operator. Baik, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini ditujukan untuk kelompok, yaitu kita sebagai sekolah ya. Targetnya individu memperoleh informasi dan
timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi yang akan kita dapat hari ini. Itulah target kami, Bunda. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui, kita bisa memahaminya dan menerapkannya bersama-sama ya. Di sini mohon maaf, saya bukan sebagai guru yang mengajari ya, Bunda. Di sini kita sharing, kita belajar bersama. Bukan saya yang wah, Bu Fitri sedang memberi materi bla bla bla, bukan. Tapi kita di sini sharing gitu. Dimana kegiatan pagi ini adalah merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak, di mana saya harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata bagaimana implementasi saya sebagai calon guru penggerak mengimplementasikan kepada rekan-rekan dan menerapkannya di sekolah ini. Nah, mungkin dari Ibu Komite bertanya-tanya, kok komite segala dilibatkan, begitu ya Bunda ya? Memang sengaja saya berbicara dengan Ibu Kepala Sekolah. Orang tua berperan penting juga untuk bisa berjalannya budaya positif di sekolah ini. Nanti kita akan simak bersama-sama, mudah-mudahan nanti juga oh iya ya gitu. Pokoknya intinya orang tua akan ikut berperan penting karena berjalan baik dan tidaknya adalah tergantung dari warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Warga sekolah itu adalah kita. Kita semua yang ada di sekolah, dari mulai guru, kepala sekolah, yayasan, anak murid, dan juga orang tua murid. Bahkan Mang Ipul, Pak Ipul sebagai pembersih sekolah pun harus mengetahui, harus bisa bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan budaya positif. Next. Nah, latar belakang yang melatar belakangi untuk kegiatan budaya positif ini yaitu di mana Satuan Pendidikan Taman Pendidikan Kanak-kanak di TK adalah pondasi awal ya Bunda ya. Kita di TK ini sebagai pondasi anak mulai pertama kalinya bersosialisasi mengenal lingkungan dan teman-temannya. Dan di sekolah anak-anak akan mulai terbentuk di mana kita para guru-guru, para pendidik di sekolah menanamkan nilai-nilai karakter baik yang berusaha kita tanamkan dan mudah-mudahan dapat terbentuknya anak-anak peserta didik yang berkarakter baik, di mana ditunjang juga dari dukungan orang tua murid di sekolah. Begitu. Next. Tujuan aksi nyata saat ini adalah tujuannya menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal. Next. Nah, tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru, wali kelas, dan anak. Yang kedua, anak mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, ini kemarin saya sudah praktikkan dan alhamdulillah betul apa yang dibilang kepala sekolah tadi. Kebetulan kepala sekolah masuk, anak-anak sungguh sangat antusias gitu. Sebenarnya kita sudah melaksanakan di sekolah ini, cuman hanya setelah saya dapat ilmunya ya, hanya sebatas menjalankan, oh ya kita nih di sekolah punya program-program untuk pembentukan karakter, kita punya dan sudah kita jalankan. Nah, ternyata lebih dalam lagi ada ilmunya dan akan detail di materi ini nanti. Next. Nah, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid.
Budaya positif di sekolah adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan di lingkungan sekolah sebagai upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang mungkin kita di tahun-tahun ini akan lebih familiar dengan namanya pelajar Pancasila ya. Dengan bergantinya Pak Menteri dan dengan program-program barunya, dengan kurikulum merdekanya. Nah, inilah tujuannya, upayanya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini akan menggali, memupuk nilai-nilai budi pekerti, karakter yang ada pada peserta didik, sehingga akan terbangun motivasi-motivasi yang ada dalam diri ya, motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Next. Nah, pentingnya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangat penting bagi perkembangan pendidikan nilai-nilai karakter di sekolah. Pengembangan budaya positif dan penanaman nilai-nilai kebajikan universal akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, kesabaran, keadilan, dan masih banyak lagi, Bun. Nah ini dia. Ini yang sebenarnya sudah kita lakukan sebenarnya selama ini bertahun-tahun kita sudah melakukan budaya positif ini. Namun kita belum mengetahui lebih detailnya seperti apa sih gitu, dan kita juga, saya pribadi pun cuma taunya oh sebatas kita bangun yuk nilai karakter anak dengan membantu bu guru menjaga kebersihan lingkungan, merapihkan mainan, senyum, salam terhadap guru dan teman, nasionalisme, religius. Ini dari dulu ya Bunda, mungkin yang putra-putrinya yang dari tahun lalu sudah pernah di sini, ini sudah ada gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan lebih menguatkan kembali begitu. Nah, di sini ada menanamkan dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Bisa ada yang tahu? Nah, intrinsik ini adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri, bukan karena disuruh-suruh guru, bukan karena disuruh-suruh orang tua gitu. Ayo nak menyapu biar dapat hadiah, ayo nak nanti bu guru dapat nanti kasih bintang, bukan seperti itu. Tapi kita melalui pembiasaan nanti akan muncullah. Nah ini ada asegaf, ini tanpa kami minta. Memang sih tidak setiap hari, tapi sering sekali, bukan hanya asegaf, banyak yang perempuan, yang laki-laki, ada Anas, Arumi, semuanya. Apalagi ketika bu guru ketika sedang kerepotan, ayo anak-anak siapa ya yang mau bantu ibu guru hari ini? Bu guru membutuhkan sapu. Udah anak-anak itu udah langsung berlarian, udah ya sapu, ya ini ya sekopnya komplit, dan mereka akhirnya berebut untuk yang nyapu gitu, yang membersihkan kelas, padahal tidak kami suruh ya. Itu yang mereka sudah terbangun di sini. Alhamdulillah gitu. Kemudian salam, senyum, sapa, sopan santun ini sudah diterapkan. Ini juga setiap hari Senin kita ada upacara, mungkin wah anak TK aja ke upacara. Nah, itu harus. Disinilah kita menanamkan rasa nasionalisme dalam menanamkan cinta kita pada tanah air. Oh iya ya, kan anak-anak belum tahu ya, kalau tidak sekolah anak-anak tidak tahu nih, maksudnya apa sih Indonesia. Kalau sudah sekolah, oh ya kita tuh berada di negara Indonesia loh nak, gitu kan, nanti kita jabarkan di situ. Kemudian religius, ini kebetulan program ini adalah program unggulan kami di TK Fatimah Az-Zahra, yaitu praktik sholat yang dilakukan setiap hari, yang harapannya anak-anak akan muncul motivasi intrinsiknya dari dalam untuk melakukan kegiatan beribadah sebagaimana yang memang kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan ibadah, supaya timbul dalam dirinya tanpa disuruh-suruh lagi gitu. Dan untuk membantu
ketika sholat itu kan ada bacaan-bacaan yang harus dilafalkan, yang memang harus hafal gitu. Dan alhamdulillah satu semester ini alhamdulillah capaiannya sudah sungguh luar biasa gitu. Next. Kemudian sebelum melangkah ke berikutnya ada perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Saya ulangi di sini, ini sangat bagus sekali ini. Ini ke saya pribadi pun sangat mengena ini kata-kata ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realitas. Sekarang kita zamannya sudah berubah ya kan Bun, tidak seperti dulu. Mungkin orang tua yang zaman dulu mah, udah habis sekolah mah udah gitu. Cuma ya udah datang ke sekolah pulang, nganterin ke sekolah pulang, mungkin hanya seperti itu. Tapi tidak, sekarang orang tua pun dituntut harus memahami. Oh iya ya, kita mengantarkan ke sekolah itu supaya ada perubahan yang ada dalam diri anak kita gitu. Nah ini juga itu untuk orang tua, untuk guru. Nah ini untuk guru, untuk saya pribadi dan kita semua ya. Cara pandang kita harus dirubah. Yang mungkin maaf saya juga sama ya, masih belajar ya teman-teman semua. Ini ketika kita ingin merubah sesuatu, ketika kita ingin ada kemajuan di dalam diri kita, kompetensi kita, untuk sekolah kita harus merubah ini, rubah cara pandang kita. Yuk, yang semulanya tidak tahu bagaimana nih saya supaya tahu dunia luar, dunia pendidikan luar. Kita bisa cari di Google. Sekarang ada Mbah YouTube, kita bisa belajar dari situ. Meskipun kita tidak ada pelatihan-pelatihan, kita bisa belajar dari situ untuk mengembangkan kompetensi kita. Dan sekarang pun alhamdulillah dari Kementerian Pendidikan Mas Nadiem meluncurkan program PMM, yaitu Merdeka Mengajar. Guru-guru bisa masuk ke dalam situ, bisa belajar di situ. Semua materinya sangat bagus sekali. Kemudian next. Nah, sekarang cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Mohon maaf, teman-teman coba. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Silahkan bunda-bunda, ibu guru semua, kepalkan tangan Anda. Coba bayangkan, yang ada di kepalan tangan ini, tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang dapat saya berusaha, pokoknya berharga lah, sangat bernilai. Orang lain tidak boleh tahu, gitu. Tapi ada teman kita B, coba dong saya ingin lihat apa yang ada di kepalan tanganmu, apa yang ada di genggaman tanganmu, gitu. Coba di sini kami ingin mengetahui bagaimana bila Anda, maaf bunda-bunda semua yang ada di sini, berada dan memiliki genggaman kepalan tersebut, apakah mau membuka atau tidak kepalan ini, kepalan yang sangat berharga ini, gitu. Coba, barangkali ada yang mau menjawab, silahkan. Jangan takut, ini tidak dinilai, semua akan berbeda. Saya beri penghormatan kepada Ibunda Yayasan. Monggo. Apa yang akan Bunda lakukan? Buka atau tutup? Orang lain boleh lihat atau tidak? Iya, menurut pendapat saya. Buka. Alasannya Bunda?
mic-nya, minta tolong dipasang. Kenapa Bunda masih? Iya. Kalau saya gini, sesuatu itu mau berupa harta, Betul. keluarga, tidak boleh kepengen banget gitu. Siap. Harus direlakan gitu. Kalau misalkan apa ya, tidak boleh terlalu menginginkan gitu. Kalau menurut di kepala saya gitu. Jadi ya dilepas aja kalau orang pengen mengetahui atau berbagi ya dilepas aja gitu. Kalau yang ada di kepala saya. Terima kasih, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Yayasan kita, hebat. Loyalitas sekali ya, dan alhamdulillah memang kami rasakan Bunda. Alhamdulillah yayasan kita saat ini luar biasa kepada guru-gurunya. Terbukti dengan jawabannya yang sekarang. Alhamdulillah. Silakan dari guru atau ibu komite dulu. Saya ingin tahu jawabannya. Silakan. Silakan Ibu. Kalau menurut saya pribadi, karena barang itu sangat berharga bagi saya tidak akan membukanya. Nah gitu, alasannya. Alasannya karena barang itu sangat berharga dan orang lain tidak boleh tahu. Gitu. Kalau menurut saya, Iya. Gitu. mungkin hanya itu. Iya, silakan Mama Arsen, Mama Gwin. Barangkali ada punya jawaban? Enggak apa-apa. Ayo. Ya, mungkin kalau saya sendiri, karena ini adalah konteksnya mengenai Yang sangat berharga, iya, gitu ya. yang benda yang sangat berharga. Teman B ini ingin berusaha membujuk, menghardik dan mengintimidasi. Menurut saya anggap bahwa ini sesuatu yang prinsipil. Jadi ketika ada yang mengintimidasi, menghardik, maka saya juga tidak akan membukanya ini. Gitu. Siap. Supaya dia tuh nggak bisa menembus benteng pertahanan. Luar biasa. Hebat. Mungkin jawabannya kan berbeda karena bergantung dari Iya, apa semua yang dipikirkan. iya betul. Memang jawabannya masing-masing berbeda. Kita semua juga berbeda-beda jawabannya. Dari guru, apa Mama Gwin mau menambahkan? Silakan. Kalau saya memang tidak akan membuka genggaman yang menurut saya ini berharga, karena saya nggak tahu yang si B ini akan memberitahu ke yang lain atau tidak. Rahasia ya, karena rahasia. Takut rahasianya bocor. Dari Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, monggo. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya pribadi ya Bu ya, dalam genggaman ini ada barang sangat berharga. Mungkin beda ya Bu jawaban saya ya. Selagi orang itu yang ingin mengetahui dalam genggaman saya ini, itu sangat positif dan sangat dia butuhkan, insya Allah saya akan buka. Karena apa? Mudah-mudahan dengan saya buka ini, Anda yang memang tadi ingin mengetahui apa di dalamnya itu bisa menjadi motivasi yang terbaik buat dia. Kalaupun memang tidak menjadi motivasi buat dia, nggak apa-apa. Itu mungkin segala sesuatu yang kita tuh dapat itu mungkin suatu titipan saja, dan saya akan berpikir bahwa apa yang kita dapat itu cuma titipan. Suatu saat itu akan kembali kepada tempatnya. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Kemudian dari Ibu Guru, cek. Ibu Guru, cek. Ayo Ibu Guru. Kalau saya sih ya, kalau memang ini genggamannya itu sangat berharga banget ya, saya tidak akan buka. Benar, saya memang prinsip banget kalau memang berharga banget saya nggak akan buka. Tapi ketika itu isinya ilmu, saya akan berbagi insya Allah. Kayak gitu. Udah gitu aja. Berarti masih bisa digoyang ya. Intinya begitu. Iya. Ya, betul. Ibu Guru yang baru, silakan. Dari kan kita kebetulan sekolah ada guru-guru baru, silakan berpendapat. Ini
Ibu guru yang silakan. Bu Alfi, Bu Ana, terus siapa, silakan. Tidak perlu tegang, relax. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Karena ini sangat berharga, Saya dulu lagi ditunggu. jadi saya tidak akan membuka tangan ini Kenapa, Bu? karena privasi banget. Jawaban gadis itu. jawaban berarti gadis pasti simple. Privasi aja. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Memang pasti akan beraneka ragam. Itu kan bagaimana kita ya. Next, Mbak. Nah, sebelum kita mengulas ke yang tadi, kita lanjut dulu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah itu, bila kita ingin maju ke depan, ubah paradigma pemikiran kita. Kita harus mengubahnya. Apalagi kita dengan kemajuan zaman yang sangat luar biasa ya saat ini. Ditambah lagi kemarin kita kena COVID, banyak hal-hal yang baru lagi yang harus dirubah. Bukan hanya dunia luar saja, pendidikan pun akhirnya berimbas ke pendidikan. Memang harus kita rubah. Kita harus menyesuaikan. Next. Nah, ini tadi stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Nah, ini tadi berkaitannya dengan tadi ya. Kita pahami di sini. Jadi, siapa yang bisa mengontrol kita? Diri kita sendiri. Tinggal bagaimana cara berpikir kita. Ya, bagaimana cara pandang kita dalam menyikapi suatu hal. Begitu. Nah, next. Lanjut ke tujuan utama, yaitu mengenai disiplin positif. Apa disiplin positif? Nah ini, nya kebanyakan, maaf ya Bun, udah tengah malam mengerjakannya ini. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Nah ini dia pentingnya, bagusnya di sini. Disiplin positif yang contoh seperti tadi, kita diterapkan tidak pakai ancaman, tapi kita membangun kesadaran yang ada pada diri anak yang supaya belum sadar memiliki motivasi tersebut supaya terbangun, membangun, menanamkan pada diri anak. Tanpa kita takut-takuti, nanti kalau nggak bisa upacara, nanti nggak bisa masuk SD loh, bukan seperti itu. Tapi kita memang membangun jiwa nasionalisme anak kita untuk saya cinta Indonesia, saya akan ikhlas melakukan upacara contohnya ya.
Tapi kita konteksnya TK ya, bukan seperti anak-anak SD. Kalau SD mungkin sudah bisa tertib. Kalau anak-anak TK, anak-anak kita kan paling, oh ya upacara, oh ya hormat bendera, baru pengenalan-pengenalan. Tapi dari pengenalan-pengenalan tersebut jangan salah, itu akan mulai terbangun. Memang secara nalar mereka belum bisa mencerna. Tapi di sini akan mulai terbangun. Oh ya, ketika nanti beranjak ke SD nanti mulai. Oh ya dulu saya upacara. Akhirnya timbul lah. Tidak terlalu susah untuk menanamkan, meneruskannya kembali itu karena sudah ada dasar di pondasi awal tadi ketika TK. Next. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai karakter yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam ya, yang berjangka panjang dan tidak akan berpengaruh akan adanya hukuman dan hadiah. Jadi kalau motivasi budaya positif tersebut, karakter-karakter baik tersebut sudah tertanam, itu akan berkelanjutan. Dia akan terus berjangka panjang, tidak setelah lulus TK sudah aja gitu. Tidak. Kalau memang sudah terbangun dari dalam dirinya, itu tidak akan hilang. Pastinya di pendidikan SD pun akan ada lagi kan. Nah, itu dia akan lebih menguatkan kembali. Nah, ini bukan karena hukuman dan hadiah. Selama ini kita salah ya, saya pribadi juga mengakui salah. Ke anak juga ya. Ini lebih sering condong ke hukuman dan hadiah. Ya, ngaku nggak Bun? Ya, ngaku kan? Ibu guru gimana di kelas? Ya, betul. Sama. Nah, sekarang kita sudah dapat ilmunya. Next. Kiai Haji Dewantara menyatakan, guru ibaratkan petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Nah, di sini guru itu Bunda di sekolah hanya tugasnya menuntun, ya. Tetap peran utamanya juga adalah orang tua di rumah. Kami di guru hanya menuntun, mengarahkan. Ini hanya menghilangkan hanya memberi pupuk, tadi menanamkan budaya-budaya baik, karakter baik, gitu. Membasmi ulat-ulat, ya. Sebelum anak-anak masuk ke sekolah, luar biasa. Mungkin Bunda sudah merasakan perbedaannya ya, dari sebelum masuk dan sebelum masuk. Pengalaman kemarin di ajaran baru, dua bulan saya menerapkan menanamkan motivasi tersebut pada diri anak sampai 2 bulan itu. Pertama hari masuk pertama sampai 2 bulan itu anak-anak masih senang yang namanya lari-lari di atas meja, duduk di atas meja, kakinya nangkring di atas meja. Wah, luar biasa. Belum bicaranya, belum sikapnya terhadap teman-teman, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah tahun ini memang yang luar biasa, beda dengan tahun-tahun berikutnya itu sampai 2 bulan saya. Tapi alhamdulillah ketika sampai orang tua ada yang begini, Bu, kok nggak belajar ya Bu? Anak saya sampai, mah di rumahnya nggak belajar. Anak kan condongnya kalau sekolah itu adalah belajar adalah menulis, terus berhitung anak-anak itu pengennya. Kita kan di TK, beda, bukan seperti itu ya. Nah itu tadi, alhamdulillah kesininya, alhamdulillah di kelas itu luar biasa. Next. Nah ini motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Motivasi ini bersifat dari luar ya. Kalau eksternal itu dari luar. Kemudian
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi ini yang bersifat internal, bukan eksternal. Motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Ini yang sangat kita harapkan ya. Bukan motivasi anak-anak ketika berubah itu bukan karena ini, bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena ingin dapat penghargaan dari guru atau orang tua di rumah. Nah, nanti kalau di sekolahnya hebat, nanti bu guru nanti mama beliin es krim. Bukan seperti itu. Tapi hebatnya adalah ya benar-benar dari dalam diri mereka yang sudah berubah, yang sudah tertanam. Begitu. Next. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Ini mengingatkan pelajaran dulu ekonomi ya, pernah tuh di SMP atau di SMA itu ada ini. Ini adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Nah, ini dia. Betul ya, Bun ya? Nah, betul. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Itu adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini juga anak-anak merasakan ini, Bun, di sekolah itu. Next. Kemudian penguasaan, kemampuan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini dia menuntut kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini dominan untuk anak-anak ya. Kira-kira gimana, Bun? Bu Guru, dari 5 dasar kebutuhan ini kalau untuk anak-anak kita? Ya, lebih kedua ini biasanya, kebebasan dan kesenangan. Terkadang ini pun ada nyempil lah, ada beberapa 1-2 anak yang ingin berkuasa di kelasnya, yang ini pasti ada aja setiap tahunnya ini akan terjadi. Next. Kemudian posisi kontrol restitusi. Next. Nah, ini restitusi. Nanti kita akan bahas pengertiannya. Nah, yang pertama penghukum. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bagaimana konteksnya? Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contohnya di sekolah, Pak Guru bilang begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Marah-marah ya, berarti konteksnya ya. Begitu. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini ketika murid datang terlambat? Kalau kita di TK tidak ya, namanya kita bagaimana dengan mood anak, tidak dipaksakan. Tapi ini pun nanti kita akan ini akan kita gali karena semuanya saling berkaitan, saling berkesinambungan. Nah, hasilnya dengan guru berbicara seperti ini sebagai penghukum dengan bernada keras, suara tinggi, ini hasilnya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulis. Dia dendam. Ibaratnya habis dimarahi sama gurunya.
Memang diam, anak itu pastinya biasanya diam, tapi akan dia di dalam hatinya dendam. Sama kita sebagai orang tua seperti itu. Ya, mereka diam, tapi ini di hati mereka berbicara. Gitu. Ini harus luar biasa ini. Nah, tadi lebih baik guru sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan digores, balas dendam. Ya, tadi habis dimarahin saya. Ini biasanya sudah begini, yang sudah tingkat SD, SMP, SMA. Tapi jangan salah, TK juga bisa terjadi. Sekarang anak-anak itu unik. Untuk tahun dan zaman sekarang lebih unik lagi. Terkadang mereka itu di luar nalar kita, Bun. Kami di kelas sangat merasakan itu. Loh, kok sudah di luar batas usianya ya cara berpikirnya gitu. Ini bisa dia lakukan, bisa ini. Mungkin kita intern guru ya, Bu Guru dan Ibu Yayasan mungkin tahu, ini bisa dilakukan oleh anak. Dia merasa dendam sama gurunya. Nah, ini di sini kita harus hati-hati. Ya, next. Nah, ini. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Berbicara dengan nada suara memelas atau halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya, ayo, tuh saya tuh katanya tuh Bu Guru tuh. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Awas ya Bun, kita bahasa itu harus hati-hati ke anak. Bukan hanya ibu guru ya Bun, orang tua juga sama. Karena gurunya anak-anak yang paling besar adalah orang tua di rumah, ibu. Saya juga merasa tertegur saya pribadi setelah membaca ini, luar biasa. Nah, bagaimana hasilnya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan dianggap tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap kita seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Nah, ini pembuat merasa bersalah ini adalah yang paling harus kita waspadai dibanding penghukum. Ya, penghukum tadi juga sudah tidak baik. Nah, ini lebih lagi. Ini lebih berbahaya lagi. Ibarat seperti apa ya? Memarahi secara halus ya. Memang kita tidak marah-marah, tapi langsung tek ke hati anak itu. Mungkin kita pernah mengucapkan ke anak kita, mungkin, nah ini, anak-anak mungkin diam itu tadi, tapi mendendam, akan merasa mendendam di dalam hati. Nah, ayo next. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu, kata Pak Guru. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut.
dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Bu Guru gimana Bu Guru? Merasakan ini? Ya, ada aja anak lah kalau sama Bu Guru ini mah enggak. Jadi mereka memang terlihat beda Bun, gitu. Ini nih. Ya, next. Sebagai pemantau yang keempat, dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kata Adi, tahu Pak. Kata guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah ini sebagai pemantau. Jadi nadanya biasa-biasa saja, tidak marah, tidak menspesialkan. Jadi biasa-biasa saja, memantau, guru sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Ini juga bisa ya, ini konteksnya memang sudah tingkat SD, SMP, tapi ini juga konteksnya bisa terjadi juga di TK, di kami juga ada, cuma permasalahannya bukan hal terlambat ya Bun ya, gitu. Kemudian next. Yang kelima adalah sebagai manajer. Dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kata guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana hasilnya ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman atau murid. Nah, ini jelas kalau di kita mah tidak terjadi ya Bun. Kalau ini sampai terjadi di kita ya Bu Guru, wah udah deh gak mau sekolah anaknya. Alhamdulillah. Bu Guru TK harus sabar, itulah. Ya Bu ya. Bu Alfi, Bu Alfa, Bu Ana, Bu Sera yang masih baru itu diuji kesabarannya yang gadis-gadis ini. Lanjut next. Nah ini motivasi eksternal, motivasi intrinsik, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Nah ini tadi ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, bisa sambil dipahami di sini. Sebagai penghukum, guru berbuat nih sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Wah, alhamdulillah di kita tidak ada Bu. Hasilnya, anak akan memberontak,
memendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Seperti tadi ya, secara halus tapi ke murid, aduh, tek aja langsung. Itu luar biasa, hati-hati. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Ini akan membangkitkan anak menjadi pembohong. Di sini. Ini identitas gagal. Guru, bisa juga orang tua di rumah ya. Mohon maaf, saya juga sebagai orang tua ya Bu. Di sini ini luar biasa. Ini pelajaran yang sangat luar biasa buat kita. Jangan sampai kita menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini udah identitas gagal ini. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol positif sebagai teman. Membuat alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Itu nanti akan menjadi ketergantungan. Ya, kita bisa anak-anak kita suka bermain Lego yang sangat berantakan, Lego, balok ya. Sebenarnya kita bisa menanamkan di sini. Jangan udah nanti bu guru beresin. Wah, itu sebenarnya bukan mengenakan anak ya. Bukan karena masalah bu gurunya capek, bukan. Tapi nilai-nilainya nanti tidak ada di sini. Anak akan ketergantungan, udah biar nanti kan bu guru yang beresin. Nanti akan terbawa di rumah. Berantakan enggak? Kan ada mama yang beresin gitu. Wah. Ya. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan, apa yang sekarang terjadi, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi bila diawasi saja ini hasilnya. Kontrol diri sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ini menguatkan watak atau karakter. Nah, gimana Bu? Bisa kebayang nggak, dicerna nggak? Yang ibu-ibu di rumah, ibu guru. Kalau saya pribadi, kebetulan pas dapat materi ini saya sedang diuji sama Allah. Jadi ada pengalaman luar biasa. Anak saya memasuki usia remaja. Wah, namanya remaja itu di luar dugaan dari saya. Sampai saya gini, ya Allah gimana saya solusinya? Saya marah salah, saya biarkan juga salah. Sampai saya sharing sama teman, saya sharing sama guru SMK di Cinangka. Beliau kan laki-laki, terus menghadapi anak-anak SMA yang seusia dengan putra saya. Udah saya sharing seperti itu. Udah, kita jangan marah ibu. Nanti malah akibatnya anak memberontak. Wah, iya ini gimana ini, saya sampai boleh dikatakan stres Bu. Saya sampai mau, aduh ini apa, saya mau psikolog ya, saya mau konsultasi, saya harus gimana nih gitu. Yaitu menyesuaikan anak sekarang beda dengan anak yang dulu gitu. Ketika saya mendapat ini, alhamdulillah, itu saat itu juga siangnya dilalah ini kita membahas ini. Posisi kontrol dari tadi, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Saya menemukan jawabannya di sini semua. Akhirnya saya tidak jadi ke psikolog, saya tidak jadi ke psikiater, karena saya takut salah ya, takut saya salah. Anak saya begini, saya tahu itu pribadi saya cerita pengalaman pribadi. Ini luar biasa materinya. Mungkin bisa kita raba sendiri. Oh iya, anak saya begini. Oh iya, murid saya begini. Ini kita dapat dari sini semua. Gimana Bu? Kalau kira-kira ibu guru, teman-teman, kita ada posisi di mana? Teman, pemantau atau manajer? Bu Yuli jawab manajer. Bu Alfa ada di mana? Harus punya jawaban sendiri ya.
Kalau memang sama tapi dengan keyakinan. Ada di mana? Manajer. Bu Ana, Bu Sera, Bu Wawaf ada di mana? Manajer. Bu Sera ada di mana? Bu Wawaf? Oh, oke. Dari Mama? Dari Mama? Bunda, kira-kira? Oh iya. Kita masing-masing ya, tinggal kita sesuaikan sendiri nanti dengan kita gitu. Iya. Kalau saya pribadi yang selama ini ya, pengalaman yang kemarin ini mah, saya jadi teman, jadi pemantau, jadi manajer. Karena yang saya hadapi adalah usia TK gitu. Kalau saya dengan uniknya anak yang beraneka ragam di kelas gitu. Bukan hanya saya, kalau manajer saja, anak-anak itu gini soalnya di dalam kelas itu. Mereka akhirnya bisa ceria, bisa bahagia ketika sayanya pun ikut bergabung dengan mereka, ikut menjadi teman mereka gitu. Baru dia juga lebih antusias lagi. Pemantau iya, manajer iya. Memang yang lebih ini adalah manajer gitu. Next. Gimana? Ya, silakan. Karena mungkin usianya juga Gak apa-apa. ya kalau saya anak sendiri, anak pribadi Oleh muridnya ya. yang usianya memang sudah mau menginjak remaja, memang saya perlakukan di manajer ya. Iya. Tapi ketika di kelas ya sama seperti jadi teman ya, apa ya tadi lupa sayanya, Ini. memantau juga gitu. Cuma memang sih kadang-kadang apa namanya tuh, aduh gimana ya, memang ada kayak kitanya sedih gitu ya ketika anak berbuat salah tuh, aduh gimana ini, aduh terus gurunya harus bagaimana. Memang ada ya, punten ya Mang, saya jujur Ya, ada mamanya. ya gitu. Biar tahu perasaan ibu guru. Jadi tapi anak-anak tuh kadang-kadang berpikir, oh iya gurunya sedih, ya udah saya diem gitu, jadinya seperti itu tuh. Tapi ketika kitanya ya gitu gimana ya, ada emosi gitu kadang-kadang, tapi anak tuh malah jadi cemberut, jadi gini. Tapi ketika kitanya berbicara melas ya, maksudnya melas tuh, sayang bu gurunya ya Allah harus gimana ini, bu gurunya udah ini loh, aduh bu gurunya gimana. Tapi anak tuh merangkul, datang sendiri peluk, apalagi Ada apa? Ada tuh sering banget kayak gitu. Jadi kalau udah begitu tuh langsung, iya bu, aku ya minta maaf ya bu, gitu malah nyamperin gitu. Ya mungkin gitu. Iya. Silakan. Beda istilah sehingga materi yang disampaikan Bu Fitri menjadi penguatan untuk saya sendiri, terutama menguatkan lagi teori atau materi yang sudah pernah dibaca sebelumnya, cuma jadi muncul PR lagi untuk diri saya sendiri, terutama yaitu ketika ini keluar lagi, iya ya sebenarnya ini sudah pernah saya lihat, pernah saya baca, pernah mencoba menerapkan, namun ketika diri ini di luar kontrol, anak yang harusnya kita ini tiba-tiba jangan gitu dong. Jadi akan menurun aja nih Bu Fitri, bagaimana ya supaya ini konsisten gitu. Begitu aja Bu, terima kasih banyak sudah mengingatkan, sudah memberikan wawasan kepada kami semua. Terima kasih. Ya. Sedikit cuplikan ya Ma dari ibu guru kelompok A. Jadi tahu juga perasaan ibu guru ya Ma. Nah mungkin nanti dari orang tua dan ibu guru kelompok A dan semuanya Bu Yuli, mungkin ketika tadi sudah mempelajari tadi, memang betul yang memang untuk kelompok A. Mudah-mudahan nanti setelah mempelajari ini kita terbuka lagi, punya trik lagi yang akan tumbuh ya. Oh, ketika saya bilang seperti ini, khawatir anak begini. Kalau saya tidak bicaranya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan nanti, nah itu tadi, menghadapi anak adalah letaknya dari titik bahasa kita menyampaikan, ya, gitu. Mungkin nanti akan lebih digali lagi supaya anak-anak kita gitu bukan hanya di kelompok A saja, sama di kelompok
saya dan di kelompok saya B2 dan di B1 juga begitu. Ini nanti kita akan berpedoman pada itu tadi ya, cara menyikapinya gitu. Next, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ini yang kemarin dibuat di kelompok B2. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, ini sebenarnya sama dengan keyakinan itu apa ya? Kemarin tuh kita aturan, kita tuh sudah ada. Cuma namanya bukan keyakinan kelas, tapi aturan, tata tertib. Ya, next. Nah ini, pembentukan keyakinan di sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan ini bisa dibaca begini. Kita sudah menerapkan kemarin. Sebelum kita tahu, sebelum saya pribadi juga tahu adanya keyakinan kelas. Sering dengar keyakinan kelas, cuma belum tahu bagaimana cara menerapkannya. Di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan, tapi namanya bukan keyakinan kelas, tapi cuma sebatas aturan dan tata tertib. Berarti ketika sekarang kita sudah mempelajari budaya positif, nah itu tadi beralih bahasanya menjadi keyakinan kelas. Jadi bahasanya yang lebih dipositifkan lagi. Ini mungkin tidak, keyakinan kelas itu adalah yang dibuat antara guru dan anak dan siswa, guru dan siswa. Kira-kira menurut Ibu guru gimana? Memungkinkan kalau untuk SD, SMP, SMA sudah pasti lah ya. Ayo kita buat keyakinan kelas. Wah, itu anak-anak itu pasti murid-murid menyayangi. Pasti mereka sendiri yang sudah berargumen, sudah mengusulkan ide-ide mereka, keyakinan kelasnya apa. Tapi kalau di TK bagaimana coba? Kira-kira ada yang mau kasih jawaban? Kalau di TK kira-kira mampu tidak Bu Guru? Baik, kita lihat. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas di kelompok B2 harusnya memang nanti setelah ini diharapkan di kelas-kelas lain juga menerapkan ini. Kita akan membentuk keyakinan kelas di setiap kelas dan berlaku bukan di kelas aja tapi di sekolah. Bukan hanya di dalam tapi di luar. Nah, anak-anak TK, anak-anak PAUD ternyata juga bisa. Tergantung bagaimana kita guru, triknya, cara-cara kita membuatnya, menyampaikannya. Gimana anak kan nggak akan tahu tuh, Bu, nggak ibaratnya saling menyayangi. Kalau berpikir sendiri mereka tidak akan ketemu. Nah itulah makanya guru dituntut harus kreatif seperti itu. Iya, harus diajak. Kan ini anak-anak sendiri. Bagaimana caranya? Kan mereka tidak tahu. Bu guru juga harus punya media. Anak-anak itu tidak lepas dari media. Bisa ditampilkan, Mbak, videonya. Kata tidak boleh dirubah menjadi menjaga tangan. Jadi kita itu hindari kata-kata tidak boleh, Nak. Tidak boleh pukul-pukul. Jangan lari-lari. Bukan begitu. Jadi hindari kata tidak boleh dan jangan. Kita harus punya bahasa lain sendiri ya. Kita ganti dengan bahasa positif. Tidak pukul-pukul, Nak. Tidak boleh pukul-pukul ya. Nah, menjaga tangan. Atau kita kita ada hadis-hadis di sekolah, ifad yadaka, karena mereka sudah hafal ifad yadaka, udah. Tidak perlu saya kadang tidak boleh pukul-pukul, tidak perlu saya gitu. Ifad yadaka, mereka sudah langsung sadar. Paling diingatkan, ayo menjaga tangannya, seperti itu. Jadi memang kita letak bahasa itu, kita di TK harus hati-hati. Itu tadi akan membentuk menjadikan budaya positif. Agak dipercepat, yang ada anak maju. Dipercepat, yang ada anak-anak maju.
Terus ya ini bagian ini. Dari bahasa ya, kita perhatikan dulu dari bahasa. Nah, kesepakatannya kita tanya, setuju tidak? Gitu. Kan kamu kena anak maju. Kalau di SMP, di SD menulis sayang sama teman anak-anak maju. Kita di TK nggak mungkin seperti itu. Agak mundur sedikit Mbak, kayaknya seperti di sini deh. Ada satu anak yang maju, terus Mbak. Terus Mbak. Terus dia menolong. Terus ya, coba kita tunggu. Nah ini dia, kita perhatikan ada anak maju. Nah, ini akhirnya memunculkan pertanyaan anak menjadi kritis, Bu. Ini anak akan muncul sendiri nanti. Gitu, kita pancing. Ya, ini tadi. Anak sendiri akan bertanya, "Bu, ini nanti kalau sudah ditolong langsung tinggal pergi," katanya. Anak-anak kan gitu pikirannya. Udah ditolongin, udah pergi. Ya. Harus apa? Guru harus ketika menerapkan keyakinan kelas ini kita harus menjelaskan. Ya, menjelaskan bagaimana caranya, seperti apa. Masa iya habis ditolong langsung ditinggal pergi gitu, kasihan amat yang ditolonginnya gitu ya. Jadi tapi tadi ada yang langsung menjawab, ucapkan terima kasih. Nah itu dia, itu mengapa anak tadi mengucapkan sampai menjawab ucapkan terima kasih. Itu adalah penanaman budaya-budaya yang kemarin-kemarin sudah kami terapkan pada anak. Jadi anak akan mengerti sendiri, tumbuh sendiri. Begitu. Next, yang bagian dipercepat 29. Nah. Ini agak dipercepat, Mbak. Nah, ini keadaan kami di kelas, Bun. Kalau TK begini. Ya, lihat tuh. Luar biasa. Apalagi di kelompok A. Ini TKB. Biar tahu sengaja makanya saya tampilin ini. Ini luar biasa. Bu Ana yang dokumentasi sampai ikut pusing, Bu Ana baru sampai ikut pusing lihat begini. Coba mundur lagi, Mbak. Ya. Ini nanti udah ada yang ribut ini itu bagaimana Bu Guru? Nah, ini ada memberi cap stempel jari tangan mereka, telapak tangan mereka. Ini adalah di pause yang pas jari tangan, Mbak, yang pas ada nah yang begini, oke, di pause. Nah, ini bentuk kalau anak-anak kan biasanya kalau yang SD, SMP, SMA mereka bisa menuliskan angket, dikumpulkan, dihitung yang setuju berapa, ini berapa gitu kan, karena mereka sudah bisa menulis sendiri.
kalau TK nggak mungkin ya, anak-anak ya tanda tangan, ayo anak-anak ayo menulis. Wah, ya ini harus punya trik. Apa gantinya? Sebagai tanda setuju, anak-anak memberi ini cap stempel, menandakan mereka adalah setuju gitu. Jadi nanti ini masih ada tersimpan, ini nanti tidak dibuang, kita abadikan. Nanti ketika anak tersebut yang melanggar, ini loh tadi udah ada kesepakatan, ini jari tanganmu ini, gitu. Ini kita mengingatkannya di sini. Ya, ini nanti akan ditempel di kelas kita, gitu. Ya, itu luar biasa ya Bu. Kalau di TK di kelas itu, waduh, makanya kalau pulang dari sekolah itu udah, itu Bu Guru. Next, materi selanjutnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kemarin dibuat. Ini ada mengucapkan salam. Oh, ini maaf ya, ini nanti di delete Mbak, ini nanti. Kemudian ini, saya senang menolong teman. Kita beri di sini adalah bahasa-bahasa yang positif, ya, bahasa-bahasa baik, bahasa-bahasa positif. Saya senang membuang sampah pada tempatnya. Biasanya di slogan-slogan itu kan dilarang membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak kalau sudah bisa baca pun dilarang membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita budayakan seperti ini di sekolah. Saya senang membuang sampah pada tempatnya. Ini akan mengubah manage mereka akan lebih halus lagi dibanding dengan dilarang. Ya, ini saya senang membuang sampah pada tempatnya. Makanya konteks kalimat itu kita harus perhatikan dalam mengajar, ataupun di rumah juga sama. Di rumah kita sebagai orang tua, ingat ya Bunda, bukan saya mengajari, saya cuma berbagi. Saya juga, ya Allah, saya sedih banget ketika saya sudah mempelajari, sedih banget ya Allah, saya sama anak saya kemarin salah, sedih saya gitu. Ini kemudian ini, kita saling menyayangi. Ini adalah arti apa? Anak-anak itu menjawabnya, biasanya menjawab tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh tendang-tendang teman, tidak boleh ambil makanan teman. Nah, itu kita simpulkan ke sini. Tidak pukul-pukul teman, kan kita menghindari kata tidak boleh atau jangan. Nah, jangan tendang-tendang. Nah, jangan ditendang, sakit. Jangan dipukul, sakit. Nah, kita ganti bahasanya. Ketika ada anak kita yang sedang pukul atau tendang-tendang, kita pegang, kita sentuh, ini. Kita saling menyayangi. Ini. Coba next ada gambar, bukan, berarti kembali lagi ke sama yang tadi. Nah, ini. Kita saling menyayangi ini. Ada di dalamnya kita jelaskan menjaga tangan berarti kita apa? Menjaga tangan berarti adalah kita tidak memukul. Jadi ini muatannya banyak, ini saling menyayangi, ini isinya padat. Bu Guru harus menjelaskan. Saling menyayangi berarti tidak memukul teman. Berarti kita kan bukan ngasih tahu ke anaknya tidak boleh pukul teman, tidak boleh tendang-tendang, bukan begitu. Tapi kita menjaga tangan, jaga tangannya. Kita menjaga kaki. Begitu. Jadi peralihan bahasa nanti kita Bu Guru ya, teman-teman yang harus kita perbaiki. Nanti kita buat kesepakatan bersama-sama untuk anak-anak kita ini. Kita ada perubahan bahasa ke budaya bahasa yang lebih positif, ke positif. Next. Saya minta maaf bila berbuat salah. Kemudian, saya sabar menunggu giliran. Saya berkata baik dan sopan. Ketika ada anak-anak yang marah-marah atau apa, ini kita ingatkan ini. Saya berkata baik dan sopan. Dan ini gambar-gambar ini kalau kita di TK, ini kita akan pajang supaya anak lebih mengingatkan pada ini. Ya. Ini yang buat tidak marah-marah, tidak berbohong. Anak-anak TK itu biasanya sering di awal-awal dulu ya membentak temannya. Oh, mana sih gitu. Sering banget itu dulu itu. Apalagi kalau udah yang laki-laki juga itu. Wah, luar biasa. Ini tapi ketika nanti sudah dibangun kesepakatan ini sudah buru-buru mah. Oh, iya, kirain sebentar lagi ya. Kemudian
Saya merapihkan mainan dan mengembalikan pada tempatnya. Ini kita bangun budaya positif ini. Kemudian jangan lupa kita di TK, saya bahagia. Ya, anak-anak kita di sekolah harus bahagia. Ini penting sekali, jangan sampai. Makanya kenapa kita tanya ketika anak-anak kita mencium tangan salim sapa itu, assalamualaikum. Mana senyumnya ini? Karena tujuannya adalah saya bahagia. Anak-anak harus bahagia ini di sini. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas kelompok B2. Ini sebenarnya semua kelas sebenarnya sudah punya, Bun, bukan hanya B2 saja. Kebetulan ketika ada materi ini, oh ya, alhamdulillah ternyata kita mah sudah menjalankan, cuma beda nama saja gitu. Nah, sekarang namanya diganti dengan keyakinan kelas ini. Sudah diganti, ini bahagia, sabar. Ini sudah masih banyak lagi belum tercantum. Next. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman bersifat tidak terencana, satu arah. Hanya dari pihak guru saja yang memberikan terhadap murid tanpa ada kesepakatan. Hukuman biasanya fisik. Hukuman itu cenderung menyakit, membuat murid sakit hati, itu namanya hukuman. Ya, next. Konsekuensi sifatnya sudah terencana, diketahui dan disepakati oleh guru dan murid. Restitusi ini yang paling penting, ini poin kita ini yang sangat penting buat kita ini. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan ke hukuman atau ke konsekuensi. Next. Nah, ini restitusi, lanjut. Apa itu restitusi? Tadi ya, proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali kepada kelompoknya pada karakter yang lebih kuat. Silakan, next. Nah, ini segitiga restitusi. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, bisa juga sebagai orang tua di rumah ini sangat penting. Ini adalah pengganti dari hukuman atau konsekuensi yang biasa dulu kesalahan kita yang sudah kita lakukan ini. Kita harus segitiga restitusi ini. Segitiga ya, harus membetis. Yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas. Ketika anak-anak berbuat salah, bukan langsung kita yang, "Nah, kenapa sih?" gitu. Ini dulu kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas. Kita beri memang ketika apalagi anak TK ya, ketika mereka berbuat salah itu sebenarnya penjelasan kita itu menyita waktu, memang harusnya ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, harus menjelaskan ke anak dulu begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Bu guru juga dulu pernah gitu. Temen yang ini juga umpamanya adik juga pernah, tapi setelah itu gitu. Bla 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 kita jabarkan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kamu tentunya ini adalah pertanyaan dari guru untuk anak. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kamu punya alasannya, kenapa pukul teman? Alasannya kenapa tendang si A? Itu kita tanya di sini. Stabilkan dulu identitas, kemudian validasi kebutuhan. Apakah dia pengen mainannya atau cuma iseng, ingin bercanda, itu berbagai alasan. Seperti tadi, mengulas ke 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Ini nanti kalau di TK kita tinggal mengolah bahasanya, ya, kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga, nah, setelah menanyakan alasannya, kenapa kita sudah kuatkan lagi dengan ini, kita di akhir memberikan menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti tadi umpamanya, tadi kita di kelas sudah menyepakati ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ada saling menyayangi. Ketika anak-anak pukul teman, kita ingatkan nanti di terakhir ini. Ingat tidak kesepakatan kita, keyakinan kita di dalam kelas? Pasti akan menjawab. Ketika yang pukul, kalau menjaga tangannya berarti harus apa?
menyayangi teman. Pasti anak akan jawab begitu. Ya, ini di sini. Nanti nilai-nilai keyakinannya akan tumbuh. Disitulah dia, oh iya ya, gitu. Jadi tidak ada yang namanya menghukum atau memberi yang contoh-contoh kata-kata yang memang katanya mah biasa tapi menusuk ke hati. Itu yang luar biasa, itu yang sangat dikhawatirkan, yang harus kita jaga. Next. Nah, menstabilkan identitas tadi, guru meyakinkan anak dengan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi memang kita harus jelaskan gitu. Panjang memang butuh waktunya. Gitu ya. Di rumah juga ini butuh ini. Ini butuh. Saya langsung mempraktekannya. Ini luar biasa. Yang ketiga ini, jadi ketiganya itu memang harus kita lakukan. Next. Nih, validasi kesalahan. Guru meyakinkan anak dengan kalimat-kalimat tadi. Yang kedua ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Jadi di sisi lain menanyakan, memberi penguatan juga ini. Kita juga harus memberi penguatan ke dia. Jadi bukan hanya menyalahkan saja. Bukan. Gitu. Lanjut yang ketiga, next. Menanyakan keyakinan tadi. Ketika setelah berbuat salah ini, guru meyakinkan anak dengan kalimat-kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum kita yang telah kita sepakati tadi? Dan kemarin itu sudah saya laksanakan juga di kelas, sudah dipraktekkan. Memang waktunya, memang yang durasinya memang cukup. Memang kita harus punya banyak waktu ya, gitu. Next. Nah ini. Contoh segitiga restitusi kemarin yang sudah dilakukan, dinyalain Mbak. Nih Anissa, tadi Afa ke Bu Fitri. Afa bilang gini, tuh mau nangis tadi Afanya gini, Bu, Anissanya cakar pipinya Afa, katanya gitu. Betul itu? Betul, tapi itu gak sengaja. Terus? Kamu kemarin lagi main Lego. Terus? Ini tempatnya kena ininya. Kena ininya. Iya, berdarah nggak? Dilihat sama. Oh, alhamdulillah. Berarti Anissanya nggak sengaja, bukan karena Anissanya pengen cakar Afa. Iya, nggak sengaja. Alhamdulillah, anak baik. Nah, nih Anissa, Bu Guru mau cerita. Teman-teman juga yang lain pernah melakukan tidak sengaja seperti itu, tapi terus minta maaf sama teman-temannya gitu, terus bilang minta maaf juga sama Bu Guru. Teman-teman itu pernah juga tidak sengaja kayak Anissa melakukan seperti itu ya. Nah gini, Bu Fitri tahu Anissa anak hebat, anak pinter, anak cantik, anak manis. Bu Guru tidak marah ya. Bu Guru tanya seperti ini ya. Bu Guru cuma ingin tahu saja kenapa Anissanya melakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah karena tidak sengaja. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sekarang Bu Guru tanya sama Anissa. Coba lihat ke Bu Fitri ke sini. Sasfa pernah ganggu Anissa tidak? Tidak, alhamdulillah. Berarti Afa anak baik juga kan? Iya, Sasfa anak baik, Anissa anak baik. Nah, alhamdulillah anak ibu guru pintar semua. Nah, kita itu kalau sama teman itu kan kita harus bisa menjaga tangan. Masya Allah, hebat. Itu hafal hadisnya, hebat. Kita harus menjaga tangan. Tangannya bukan untuk pukul-pukul, bukan untuk usil, bukan untuk cubit-cubit. Nah, oke. Coba Bu Fitri mau tanya keyakinan di kelas kita. Masih ingat tidak? Hayo, coba lihat Bu Fitri sini. Tidak pukul-pukul. Pukul siapa? Apa? Iya, tidak pukul Afa berarti tidak pukul teman. Terus Tidak boleh ngambil makanan orang. iya, tidak mengambil makanannya teman. Lalu satu lagi,
saling menyayangi. Jadi Anissa harus menyayangi sama teman ya. Oke, baik. Coba sekarang Bu Fitri mau tanya. Berarti kan Afanya tadi nangis. Kata Afanya dicakar sama Anissa padahal tidak sengaja. Sekarang apa yang harus dilakukan sama Anissa ke Saswa? Minta maaf. Sama kalau main berarti harus bagaimana kalau sama teman? Apa? Sama-sama atau berbagi. Kalau bermain sama teman kita harus bisa berbagi. Alhamdulillah. Anissa, sekarang coba lihat Bu Fitri lagi ke sini. Anissa anak hebat, Anissa anak pinter. Anissa mau jadi apa kalau sudah besar nanti? Guru. Jadi ibu guru. Jadi guru. Masya Allah. Coba peluk bu guru. Aduh, alhamdulillah, barakallah. Semoga cita-cita Anissa terkabul menjadi ibu guru yang baik, yang cantik, yang salihah. Ya. Oke, amin dong, bilang amin. Amin. Nah, Anissa, sekarang kita berarti mau ke mana? Samperin Afa untuk meminta. Oke, siap. Iya, nanti bilang yang baik ya. Apa gimana? Afanya ada di luar situ ya. Kita panggil. Kita panggil yuk Afa, yuk. Kita panggil yuk. Oke. Tuh Sasfanya tuh. Ayo kita ke Sasfa yuk. Coba Anissa bilang coba. Afa. Ada Anissa tuh. Anissanya mau bilang sesuatu sama Afa. Alhamdulillah, Masya Allah, berpelukan, saling menyayangi sama. Iya, Alhamdulillah. Afa, sudah ya, Anissanya sudah minta maaf ya. Berteman lagi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mana Bu Guru, Ibu, ada yang ditanyakan. Itu tadi luar biasa. Sampai saya, ya Allah, ini makanya di samping capek-capeknya saya bahagia. Saya capeknya tidak mengeluh. Ini ilmunya luar biasa. Di samping buat saya sebagai guru, tapi juga buat saya sebagai orang tua di rumah, gitu banyak terkoreksi sekali di sini. Gimana? Saya mohon ada review, umpamanya coba pengalaman dari ibu guru atau ibu di rumah atau seperti apa, atau tanggapi. Silakan. Silakan. Ya memang ya, setelah melihat ini ya, sebenarnya sih memang kita juga udah praktek ya. Iya, betul. Dari mulai berdirinya Fatimah Zahra juga sudah dipraktekkan seperti itu sebetulnya. Nah, kebetulan itu materinya tuh di sini. Karena biasanya sih kita praktek aja, memang sudah terbiasanya seperti itu. Nah, begitu Bu Fitri menerangkan materinya, oh ternyata materinya yang ini ya. Alhamdulillah. Baru sadar memang materinya yang ini ya. Karena selama ini kan kita memang ya sudah biasa seperti itu gitu, mempraktekkannya seperti itu gitu. Jadi memang karena tadi itu ada 5 itu ya. Nah, 5 itu memang kemarin juga kita sudah di kelas pun sama. Kemarin juga kita bikin perjanjian. Mungkin bahasanya saya perjanjian ya, karena tadi lupa bahasanya apa. Berarti nanti kita kan sudah tahu, nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Memang kemarin juga sudah dipraktekkan gitu. Terus alhamdulillahnya memang ketika kita sudah mempraktikkan itu, keyakinan kelas itu memang ada banyak hal positifnya gitu. Alhamdulillah sudah berjalan. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Barangkali ada yang mau berbicara, atau bertanya, monggo silakan.
Ibu wali murid atau Ibu Bu Guru, Bunda, atau silakan ya, silakan. Nanti kita pecahkan bersama-sama. Pertanyaan aja Bu Fitri. Bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi Intrinsik. Intrinsik, iya anak-anak. Terima kasih. Iya, bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan dari Bunda Arsi. Bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsik? Ada yang mau bantu jawab? Silahkan, Bu. Yang kuliah. Ayo bantu jawab. Ini yang kuliah ada 2, Bun. Bu Alfa dan Bu Alfi. Ayo mau jawab, mau bantu jawab. Tadi sudah menyimak, silahkan. Menyimak dari tadi sudah ada materinya, silahkan. Aduh. Oh iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana menumbuhkan. Kalau sudah kita lihat dari penjelasan Bu Fitri tadi bahwa untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang Dari dalam. muncul dari dalam diri anak atau sebenarnya kita juga, kita harus menumbuhkan kesadaran terhadap pribadi masing-masing. Termasuk kita di sini fokusnya ke anak ya. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kepada anak dan ya kita dengan menerapkan utamanya segitiga restitusi tadi. Kita sebutkan misalkan yang dia lakukan itu apa, memposisikan diri menjadi posisi seperti dia, menanyakan apa alasannya, dan konsekuensi ketika dia melakukan itu dan ketika dia berbuat baik konsekuensinya apa begitu. Dengan dia bisa menjawab itu artinya dia sudah berpikir, dia bisa mengolah kejadian dalam pikirannya, sehingga kalau dia bisa menjawab itu sebenarnya sudah muncul kesadaran bahwa dia itu sadar bahwa jika melakukan A konsekuensinya adalah B, jika melakukan C konsekuensinya adalah D. Seperti itu sih mungkin Bu Fitri bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Arsen, luar biasa ya, hebat. Beri tepuk tangan untuk Bunda Arsi dan Bunda Arsen, biar hebat. Wah, gimana Mah? Masuk ya? Sepertinya sih gimana Mah? Masuk tidak? Iya. Ya, itu tadi ya betul apa yang disampaikan Bunda Arsi, menanamkan kesadaran. Kemudian tadi kita harus membiasakan tadi. Gimana cara menanamkan kesadarannya? Kita membiasakan tadi yang budaya positif yang tadi sudah coba Mbak di budaya positif ke atas. Budaya positif tadi pembiasaannya, kira-kira apa yang kita sebagai guru atau orang tua punya target nih, anak saya mau saya arahkan begini gitu. Kita punya target dan tujuan. Anak kita ini mau bagaimana nih, mau kita kedepannya biar bagaimana, saya pengen anak saya supaya tumbuh ini, nah itu tumbuhkan kesadaran. Terus budayakan budaya positifnya itu harus selalu berkesinambungan, harus continue, harus terus menerus ya. Jadi itulah ya, diuji kesabaran kita, bisa konsisten tidak menjalankan budaya positif tersebut gitu, bisa konsisten tidak. Seperti membuang sampah sembarangan atau menyayangi temannya. Bagaimana menggali supaya anak ini bisa timbul loh, supaya benar-benar tanpa disuruh, tanpa diingatkan, dia sudah membuang sampah sendiri. Bagaimana caranya? Kita memang harus, kalau konteksnya membuang sampah, berarti kita harus berupaya juga ya. Kita siapkan tempat sampah, kita beritahu, nah tempat sampah ada di sini ya, seperti itu. Budayakan, yaitu bahasa, konteks bahasa adalah utama, bukan nanti nggak boleh buang sampahnya sembarangan ya, ini tempat sampahnya, kalau buang sampah di sini, bukan seperti itu. Tapi bangun kepercayaan dirinya. Nah, kalau rumah kita bersih, rapi, kan enak dipandang. Nah, kita biasakan. Jadi terus diikuti juga dengan contoh dari orang tua. Kita buang sampahnya di sini. Kita hindari bahasa tidak boleh dan jangan. Biasanya kalau kita ada bahasa tidak boleh dan jangan, itu justru anak biasanya malah melanggar, seringnya seperti itu. Anak-anak
di sekolah, bila guru gini, contoh dulu sebelum kita mengenal bahasa seperti ini, tidak boleh pukul-pukul, kan sakit. Coba kamu dipukul gitu. Biasa kadang kalau guru udah keceplosan, capek tuh mungkin secara tidak sadar sebenarnya mungkin tidak bermaksud berbicara seperti itu, tapi tidak sadar gitu. Ya itu langsung. Kalau saya biasa gini, langsung melakukan pendekatan, dekat, jaga tangan. Yuk menjaga tangan, dijaga tangannya gitu. Kita beritahu, kita arahan, kita beri pengembangan bahasa, pengetahuan yang lain. Itu yang akan tergali nanti dari dalam motivasi dari dirinya. Oh iya, jadi kalau nanti bahasa cuma jangan atau tidak boleh, itu nanti akan dilakukan lagi tanpa ada penjelasan embel-embel lain gitu. Makanya di budaya positif ini kita ada peralihan dari bahasa yang biasa yang biasa kita dengar seperti itu, kita alih ke bahasa yang lebih positif. Itu tadi, saling menyayangi teman, saya senang merapihkan mainan sendiri gitu, saya senang menolong teman. Itu kadang ini, contoh ada yang jatuh di kelas atau apa, kadang tidak perlu kita panggil namanya, ayo dibantu, ditolongin, jatuh, tidak. Ini waktu itu saya lakukan, ya Allah, ayo sayangi teman, kita saling menyayangi sama teman, kita bisa menolong ya. Udah, mereka langsung. Jadi tidak kita suruh, itu dibantu lagi jatuh. Umpamanya kita jaraknya jauh gitu ya. Kadang lari juga kita sudah membutuhkan waktu gitu. Anak-anak sudah kita jaga, sudah namanya kalau bahaya meskipun sudah kita ikutin, lah baru anaknya di samping gitu, udah pluk aja gitu. Itu yang kejadian. Kadang mohon maaf, kadang alhamdulillah bila orang tuanya yang mengerti. Kadang kan, bu gurunya gimana sih, waduh itu dia. itu bebannya guru mah, dengan anak segitu harus terjaga semua gitu. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini sangat bermanfaat buat ibu guru dan mama, bunda-bunda semua di rumah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, supportnya. Mudah-mudahan Allah yang membalas semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya bukan mengajari, saya hanya menyampaikan, ayo kita sharing. Dan materi ini penting juga buat bu guru, ayo kita terapkan di sekolah karena ini sangat bagus, sangat baik untuk perkembangan anak-anak kita, menyiapkan kepada profil pelajar Pancasila begitu. Itu saja. Barangkali nanti materinya nanti akan saya share sama bu guru atau bunda-bunda, barangkali kalau mau nanti akan kami bagi. Itu kalau secara dilihat yang apa tadi 5 kontrol tadi, kalau secara dilihat itu biasa-biasa saja. Kalau cuma kita bacanya biasa. Tapi kalau kita cermati itu sangat mengena kita sebagai orang tua. Itu yang saya rasa. Itu tadi saya langsung mendapatkan jawaban dari sini. Saya tidak perlu datang ke psikiater, saya tidak perlu datang ke psikolog. Khawatir saya salah jalan, saya salah langkah buat anak saya gitu. Alhamdulillah seperti itu. Baik, itu saja mengingat waktunya sudah siang, juga sholat Jumat. Terima kasih ya Allah, luar biasa kepada Ibu Yayasan. Terima kasih atas support dan dukungannya, ibu-ibu komite, Mama Arsi, Bunda Gwin, Bunda Arse, ibu guru semuanya. Terima kasih, dan operator. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Anissa. Hai, nama saya Sarah. Kita telah membuat keyakinan bersama ibu guru. Kami senang sekali.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Arsen dari perwakilan komite dari kelompok A. Setelah mendengarkan materi dari Bu Fitri kemarin mengenai budaya positif, itu materinya sangat bagus sekali dan akhirnya menimbulkan pertanyaan juga kepada saya bagaimana supaya kita bisa menerapkan budaya positif secara konsisten, karena kalau kita sudah tahu tapi kadang ada rasa blank, terus kemudian terulang kembali, lupa dan lain-lain. Akhirnya menimbulkan pertanyaan bagaimana supaya budaya positif ini bisa konsisten dilakukan. Dan kemudian setelah diskusi bersama teman, akhirnya terpecahkan juga jawabannya, yaitu pertama solusinya kita harus selalu belajar, kita harus selalu menjadi jiwa pembelajar, dan yang kedua adalah membentuk komunitas. Komunitas ini kita berkumpul dengan orang tua, guru, dan juga anak-anak. Kita berkumpul mensosialisasikan tentang budaya positif dan juga bisa menerapkan budaya positif. Sehingga dengan berkumpul dan berkomunitas kita bisa menerapkan budaya positif ini secara bersama-sama, bisa saling menguatkan dan juga bisa saling mengingatkan. Terima kasih, materinya sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alfa, guru dari kelompok A. Menurut saya materi yang disampaikan oleh Bu Fitri kemarin itu sangat bagus dan sangat bermanfaat kepada saya. Saya juga akan memperbaiki dan mengimplementasikannya kepada anak-anak di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Intang SPD. Saya selaku Kepala Sekolah di TK Islam Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah, tanggal 20 kemarin hari Jumat, Bunda Fitriani telah mengadakan diseminasi budaya positif di TK Islam Fatimah Az-Zahra sebagai salah satu tugas dalam kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah, materinya sangat-sangat bagus, sangat menyentuh sekali. Saya alhamdulillah mengikuti dengan sangat gembira, dan begitu juga guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif kemarin yang Bunda Fitri terangkan dan menjabarkan berbagai macam kegiatannya di kelas, mudah-mudahan kita semua selaku warga sekolah bisa menerapkan, bisa mengimplementasikan di lapangan, dan saya juga selaku orang tua bisa menjadi pedoman kami untuk mendidik anak-anak kami di rumah. Dan selaku kepala sekolah, insya Allah kami akan berusaha untuk selalu saling berbagi dengan komunitas, dengan PWMG di dalam setiap kegiatan, bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan diseminasi budaya positif ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena alhamdulillah sangat-sangat bagus materinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya, buat lembaga, dan buat semuanya. Selaku motor penggerak di lembaga ini, mudah-mudahan kita bisa terapkan, bisa kita implementasikan, dan mudah-mudahan Bunda Fitriani selaku di sini yang berjuang sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan sehat selalu dan ilmunya selalu dibagi ke teman-teman, kepada saya, dan bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari TK Islam Fatimah Az-Zahra, CGP Angkatan 7, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Baik, rencana perbaikan dari aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, TK Islam Fatimah Az-Zahra, diantaranya yang pertama, memperbaiki budaya positif selama ini yang sudah ada dan yang sudah dijalankan di TK Islam Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, menguatkan kembali kolaborasi antara rekan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan murid. Kemudian refleksi, setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa lebih bersemangat, yakin, dan mantap untuk melaksanakan
menerapkan budaya positif yang ada di sekolah ini demi kemajuan, kebaikan anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.